Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senandika Stawardana. Sejarah pemikiran ekonomi kelas C, NIM 20.186. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh dari Jerman, yaitu Werner Sombart. Werner Sombart lahir pada 19 Januari 1863 dan wafat tanggal 18 Mei 1941. Werner Sombart ini adalah seorang ekonom dan sosiolog dari Jerman, kepala sekolah sejarah termuda, dan satu ilmuwan sosial terkemuka Eropa kontinental selama kuartal pertama abad ke-20. Istilah kapitalisme akhirnya diakreditasi untuknya. Konsep destruktif kreatif yang diasosiasikan dengan kapitalisme juga merupakan idenya. Magnum opusnya adalah Der moderner Kapitalismus. Itu diterbitkan dalam 3 volume dari tahun 1902 hingga 1927. Dalam Kapitalismus, ia menggambarkan 4 tahap dan perkembangan kapitalisme dari instansi paling awal ketika ia berkembang dari federalisme yang ia sebut sebagai proto kapitalisme ke kapitalisme awal tinggi dan spat kapitalismus pada periode pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, hidup dan pekerjaan. Karir awal sosialisme dan ekonomi. Werner Sombart lahir di Emsleben, Harz, putra seorang politisi liberal kaya, industrialis, dan pemilik perkebunan Anton Ludwig Sombart. Ia belajar hukum dan ekonomi di Universitas Pisa, Berlin, dan Roma. Pada tahun 1888, ia menerima gelar Ph.D. dari Berlin di bawah arahan Gustav von Spomler dan Adolf Wagner. Kemudian ekonom Jerman yang paling terkemuka sebagai ekonom dan terutama sebagai aktivitas sosial. Sombart kemudian dipandang sebagai sayap kiri radikal, dan karenanya hanya menerima setelah beberapa pekerjaan praktis sebagai kepala pengacara Kamar Dagang Bremen, pejabat profesor junior di Out of the Cara Universitas Breslau. Meskipun fakultas di universitas terkemuka seperti Heidelberg dan Facebook memanggilnya untuk memimpin, pemerintah masing-masing selalu memveto ini. Sombart pada waktu itu adalah seorang Marxian penting, seorang yang menggunakan dan menafsirkan Karl Marx sampai Friedrich Engels mengatakan bahwa dia adalah salah satu profesor Jerman yang mengerti Das Kapital. Sombart menyebut dirinya Marxis yang percaya diri, tetapi kemudian menulis bahwa pada akhirnya harus diakui bahwa Marx telah membuat kesalahan dalam beberapa hal penting. Sebagai salah satunya akademisi Jerman yang peduli dengan kebijakan sosial kontemporer. Sombart juga bergabung dengan Verein für Sozialpolitik atau disebut sebagai Asosiasi Kebijakan Sosial sekitar tahun 1888 bersama dengan teman dan rekannya Max Weber. Ini kemudian menjadi asosiasi profesional baru ekonom Jerman yang beraliansi dengan sekolah sejarah yang melihat peran ekonomi terutama sebagai menemukan solusi untuk masalah sosial zaman dan yang melopori studi statistik skala besar tentang masalah ekonomi. Sombart bukanlah sosiologi pertama yang mencurahkan seluruh buku untuk konsep gerakan sosial, seperti yang dilakukan dalam bukunya Sozialismus und Soziale Bewegung
yang diterbitkan pada tahun 1896. Pemahamannya tentang gerakan nasional dipahami oleh Marx dan oleh sebuah buku tentang gerakan sosial oleh Lawrence von Stein. Baginya, gerakan buruh yang sedang naik daun ini adalah hasil dari kontradiksi yang melekat pada kapitalisme. Situasi proletar menciptakan cinta untuk massa yang bersama-sama dengan kecenderungan cara hidup komunis. Dalam produksi sosial merupakan ciri utama dari gerakan sosial. Sombat magnum opus der moderne Kapitalismus atau historisch systematisch Darstellung des Gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfangen bis Gegenwart adalah sejarah sistematis ekonomi dan pembangunan ekonomi selama beberapa abad dan merupakan karya sekolah sejarah. Perkembangan kapitalisme dibagi menjadi 3 tahap. Volume pertama Der moderne Kapitalismus yang diterbitkan pada tahun 1902 membahas tentang proto-kapitalisme asal-usul dan transisi ke kapitalisme dari masyarakat feodal. Dan periode yang disebutkan kapitalisme awal, kapitalismus yang berakhir sebelumnya revolusi industri. Selain itu terdapat karir menengah dan sosiologi. Akhirnya pada tahun 1917 Sombat menjadi profesor di Friedrich Wilhelms Universität menggantikan mentornya Adolf Wagner. Dia tetap di kursi sampai tahun 1931, tetapi harus mengajar sampai 1940. Selama periode itu dia juga salah satu sosiologi paling terkenal hidupnya, lebih menonjol ke zaman daripada bahkan temannya Max Weber. Desakan Sombat pada sosiologi sebagai bagian dari humaniora Geisteswissenschaften. Tentu demikian karena berusaha dengan manusia dan karena itu diperlukan di dalam empatik verstehen daripada di luar objektivitas. Begriffen atau kedua kata Jerman diterjemahkan sebagai pemahaman ke dalam bahasa Inggris. Menjadi sangat tidak populer selama masa hidupnya. Itu dilihat sebagai kebalikan dari ilmu sosial dalam tradisi Auguste Comte Durkheim dan Max Weber. Walaupun ini adalah kesalahpahaman karena Weber sebagai besar berbagi pandangan Sombat dalam masalah ini, yang menjadi mode selama ini dan kurang lebih tetap demikian sampai hari ini. Namun karena pendekatan Sombat memiliki banyak kesamaan dengan Hans Gadamer hermeneutika yang juga merupakan Verstehen pendekatan berbasis untuk memahami dunia. Ia datang kembali di beberapa lingkaran sosiologis dan bahkan filosofis yang bersimpati pada pendekatan itu dan kritis terhadap ilmiah dunia. Isi sosiologi kunci Sombat dikumpulkan dalam karya anumertanya tahun 1956 No Sosiologis. Karir terlambat dan Nazisme. Selama publik Weimar Sombat bergerak ke arah. Adapun bibliografi. 1. Sombat Weimar 1905. Sosialisme dan gerakan sosial di abad ke-19. New York G.P. Putnam Sons 1898. Kedua, Sombat Weimar 1909. Die Deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert Berlin G. Bondi. Yang ketiga, Sombat Weimar 1906. Das Forenter Bilder dan Studien di Staff. Sekian yang saya jelaskan dari seorang tokoh Werner Sombat. Bila ada salahnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.